Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali dengan baca Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, bab yang pertama dari kitab Ta'limul Muta'allim, Thariqat Ta'allum. Faslun utawi iki kuna fasal fi mahiyatil ilmi, ing dalam mertelake kahanane ilmu, wal fikhi lan fikih, wa fadlihi lan utamane ilmu fikih. Bab yang pertama membahas tentang hakikat, menjelaskan tentang ilmu, kemudian ilmu fikih dan keutamaan ilmu fikih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ngendika dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad berkata, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Talabul ilmi utawi amrih ilmu, golek ilmu iku faridatun wajib ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong Islam lanang, wa muslimatin lan wong Islam wadon. Kanjeng Nabi dawuh, mencari ilmu itu wajib untuk semua muslim laki-laki dan muslim perempuan. Ya, kita semua wajib untuk mencari ilmu. Namun ilmu yang seperti apa dan apakah semua ilmu itu diwajibkan? Nah, ini keterangan berikutnya. Nah, apakah semua ilmu itu diwajibkan untuk kita? Itu dan penjelasannya seperti apa? Kalau semua ilmu diwajibkan ya pusing nanti ya. Apakah yang diwajibkan gitu, dan apa juga yang mungkin ilmu-ilmu yang tidak boleh kita pelajari. Sehingga kata wajib di sini ya, wajib yang seperti apa gitu. Karena wajib kita tahu ada yang namanya wajib ain dan wajib kifayah, fardu ain dan fardu kifayah. I'lam perwasira, ketahuilah bi annahu, karena setuhune kelakuan iku la yuftaradu ora den fardhuake ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong Islam lanang, wa muslimat dan wong Islam wadon. Apa talbu kulli ilmin, amrih saben-saben ilmu, ketahuilah bahwa tidak diwajibkan untuk kaum muslimin dan muslimat, muslim laki-laki dan muslim perempuan. Ketahuilah bahwa tidak semua ilmu itu diwajibkan ya. Ini penjelasannya. Tidak semua ilmu itu diwajibkan untuk dicari. Ya bayangkan saja kalau semua ilmu itu diwajibkan untuk dicari, ya kita pusing nanti ya. Pusing. Bal yuftaratu balik dan berdoake alaihi ing atase saben wong Islam talbul ilmul hal. Apa talbul ilmul hal, amrih ilmune sing arep dilakoni ilmul hal. Yaitu yang wajib adalah ilmu yang akan kita laksanakan. Dan ilmu hal di sini ada yang mengatakan adalah ilmu tentang tingkah laku kita atau perilaku kita, itu yang akan diwajibkan. Yang lebih ya, ada juga yang menafsirkan bahwa ilmu itu yang wajib untuk dipelajari, diartikan ya, bukan ditafsirkan, adalah ilmu yang akan dijalani. Misalkan kalau kita ini orang Islam itu kan kewajiban kita ada kewajiban sholat, berarti ya kita harus tahu ilmunya sholat. Kalau kita naik haji, bagi yang sudah mampu, maka harus tahu dan wajib
tahu tentang ilmunya haji. Nah, kalau yang belum kuasa untuk berhaji, pergi haji, ya berarti belum wajib. Gitu. Sehingga kata-kata wajib di sini lebih mengarah kepada yang akan dilakukan puasa Ramadan. Gitu. Berarti ya kita wajib tahu ilmunya puasa Ramadan. Sahurnya kapan? Gitu ya. Masa sahur jam 10 pagi, ya itu namanya bukan sahur tapi sarapan. Itu kemudian zakat gitu, dan lain sebagainya, itu ilmu hal. Nah, ilmu yang akan dijalani termasuk dalam profesi gitu. Kalau profesi kita itu seorang pedagang, ya harus tahu tentang ilmunya berdagang gitu. Misalnya tidak boleh mengurangi timbangan gitu. Nah, mengurangi timbangan itu yang seperti apa? Sekarang timbangannya digital gitu. Nah, terus ilmu tentang kalau kita jadi hakim, ilmu tentang kehakiman. Kalau kita jadi dokter, ya berarti ilmu tentang kedokteran. Nah, kalau jadi dokter tapi belajar ilmu perdagangan, ya nanti habis alat-alatnya dijual, ya toh. Nah, itu salah sasaran. Termasuk ilmu hal yang diartikan bukan ilmu tentang tingkah laku kita, yaitu bagaimana agar, karena kan kita punya hati, bagaimana agar kita itu menjaga hati kita itu tetap tidak sombong, tidak iri, tidak dengki, gitu. Tetap ikhlas dan lain sebagainya. Karena kan kita berhubungan dengan orang lain itu pasti akan timbul suasana hati. Nah, bagaimana kita menjaga agar hati kita itu tetap bisa sabar, bisa syukur, gitu. Tidak muncul iri, dengki dan lain sebagainya. Itu juga termasuk ilmu-ilmu hati yang juga wajib ya untuk kita pelajari itu. Ya, jadi tidak semua ilmu itu wajib untuk kita pelajari, tapi ilmu yang akan kita laksanakan, terutama ilmu yang berkaitan dengan kewajiban kita sebagai seorang Islam, misalkan ilmu sholat gitu, dan ilmu tentang hati. Kama yuqalu kaya barang kang den ngendikake ulama nggih. Afdhalul ilmi ilmul hal. Afdhalul ilmi utawi luweh utama-utamane ilmu iku ilmul hali. Ilmu kang arep dilakoni. Wa afdhalul ngalami lan luweh utama-utamane ngamal iku hifdzul hal. Ngreksa tingkah utawa laku. Sebaik-baik ilmu adalah ilmu yang akan dijalani, yang akan dilaksanakan, yang jadi kita mau melaksanakan apa, itu kita harus tahu ilmunya, ya, ilmu hal. Dan sebaik-baik seabdul utama-utamanya amal adalah menjaga perilaku agar tidak mendolimi dan menyakiti orang lain. Wa yuftaradu lan dan fardhu ake ala muslimin ing atase wong Islam apa talbu ilmi amrih ilmu ma barang ya kang tumpi apa ma lahu kedhe muslim fi halihi ing dalam tingkahe muslim fi ayyi halin ing dalam endi tingkah kang ana sapa muslim. Fa innahu mangka setuhune kelakuan la buddha ora kena ora wajib lahu kedhe muslim minas sholati saking sholat, contohnya sholat itu. Maka kita itu diwajibkan untuk melaksanakan sholat, berarti kita wajib untuk mencari ilmunya sholat. Ngono ya, si Arab nikah ya ngono, wajib untuk mengetahui ilmu sholat. Yang menikah juga harus tahu ilmunya menikah.
saksi, mahar, ijab kabul, cara menggauli istri, ini ada kitab Fathul Izar, Fathul Ujen, nah dipelajari yang masih jomblo-jomblo itu persiapan. Ya. Fayuh taratu mongko den wertokake ngalahi ing atase muslim apa ilmu maya kangu ngerti barang kang kedadian apa malah kedhe muslim fi sholati ing dalam salate muslim bi terima kelawan kira-kirane barang yuadi kang nekake sapa muslim bihi kelawan ma fardhu sholati ing fardune salat wa yajibulan wajib malih ing atase muslim apa ilmu ma yang ilmu apa ngerteni barang ilmu ma ngerteni barang ya kang karep nindakake lahu kedhe muslim bi terima kelawan kira-kirane barang yuati kang nekake sapa muslim bihi kelawan ma al wajibah ing penggawean wajib. Sesuatu yang sudah diwajibkan kepada kita, maka kita wajib untuk mengetahui semua yang berkaitan yang menyebabkan kita bisa melaksanakan kewajiban itu. Misalkan syarat sahnya, syarat rukunnya, syarat sahnya dan lain sebagainya, ya kita harus tahu. Nah, karena sholat itu kan ada rangkaiannya, misalkan ada syarat sah, ada rukun gitu. Misalkan sholat ya harus wudhu, berarti kita juga harus tahu ilmunya wudhu. Nah, kalau hanya tahu ilmunya sholat tak, wah sholat tapi tidak wudhu, ya nggak sah. Nggak sah. Mau nikah tidak ijab kabul, ya nggak sah, namanya zina. Sehingga ilmu-ilmu yang berkaitan dengan melaksanakan kewajiban itu, maka kita juga harus tahu. Ya, saya kira mudah sekali ini penjelasannya. li'anna ma karena setuhune barang ya tawassalo kang lantarake sapa muslim bi kelawan ma ila iqamatil fardhi maring ngadegake fardu iku yakunu ana apa ma fardhan ya fardu. Karena ilmu yang menghantarkan untuk melaksanakan kewajiban, maka itu juga menjadi wajib. Ya. Contohnya sholat dan yang lain sebagainya, ya. Dan yang lain sebagainya, ilmu-ilmu itu. Jadi ketika kita mau, ya ini yang terkait dengan fardu ain, ya fardu ain yaitu kewajiban yang diwajibkan untuk setiap orang, yang termasuk kita. Nah, kewajiban itu agar bisa terlaksana jika ada ilmu-ilmu yang dibutuhkan untuk melaksanakan kewajiban itu, maka itu juga menjadi wajib. Contohnya sholat harus wudhu, berarti harus tahu ilmunya wudhu. Wa ma yatawassalu wa malan barang yatawassalu kang lantarake sapa muslim bi kelawan ma ila iqamatil wajibi maring nindakake perkara kang wajib iku yakunu apa-apa ma wajiban iya dadi wajib. Maka dari kalan kaya mengkono-mengkono perkara salat wisami ing dalam bab puasa. Salat puasa juga syarat sahnya juga harus diketahui. Wa zakati lan zakat ingkana lamun kedue sa muslim lahu maalun arta atau bondo, wajib tahu tentang ilmu zakat dan yang berkaitan dengan zakat. Jika punya harta,
Nira didit dan tidak ada zakati ya tidak wajib. Lah mau zakati apa? Belum waktunya. Kaya dulu, punya uang dulu, punya harta dulu. Kalau sudah nanti wajib zakat ya dikeluarkan. Jangan malah pelit, wah iman. Wal haji lan haji in wajib lawan wajib sapa haji alaihi ing atase muslim. Haji yaitu yang sudah wajib. Itu wajib tahu ilmunya haji, rukunnya haji, syarat-syaratnya haji dan lain sebagainya. Harus tahu. Dengan syarat sudah mampu. Kalau tidak mampu, kalau belum mampu ya belum wajib. Ya. Terkait kewajiban kita sebagai seorang muslim juga ini wakata likalan kaya mengkono-mengkono kang wis tinutur fil buyungi ing dalam dal tinuku ing kana lamun ana sapa muslim iku ya tajiru dagang. Kalau kita sebagai seorang pedagang juga harus tahu ilmunya dagang, akad, ijab, jual beli, akadnya seperti apa. Paham ya? Saya kira bisa mudah sekali dipahami. Termasuk kalau diluaskan ya yang jadi hakim tadi, yang jadi akuntan, yang jadi teknisi apa gitu ya. Ya harus tahu ilmunya karena itu yang mau dijalani. Sehingga di fardu ain di sini kewajiban untuk mencari ilmu itu ya ilmu yang mau kita laksanakan, ilmu hal yang mau kita laksanakan. Dan fardu kifayah itu sebenarnya misalkan profesi ya, kita profesi apa itu kan sebenarnya kita sedang menjalankan fardu kifayah. Jadi diniatkan ibadah untuk menjalankan fardu kifayah. Misalkan kita sebagai seorang guru gitu ya, guru ya, maka diniatkan untuk ini menjalankan perintah Allah fardu kifayah. Karena kalau tidak ada yang ngajar ya nanti menjadi dosa yang ditanggung oleh orang banyak. Tapi kalau sudah yang menjalani ya sudah gugur kewajiban. Itu ya, profesi yang pekerjaan yang kita jalani kan tidak ada guru tukang batu ya, tukang batu, tukang bangunan itu ya diniatkan untuk menjalankan perintah Allah dalam bentuk fardu kifayah. Jadi kalau tidak ada yang membangun ya orang tidak punya rumah, begitu ya. Kila dan aturake li Muhammadin maring Kyai Muhammad Ibnul Hasani putrane Kyai Hasan rahimahullahu taala ala tansifu mbok gawe nganggit ngarang panjenengan kitaban ing kitab zuhud ing dalam kitab zuhud nilar kadunyan. Kala mongko ngendika sapa Kyai Muhammad sonaftu was nganggit sapa ingsun kitaban ing kitab fil buyungi ing dalem tingkah dal tinuku, yakni negesi sapa musannaf az-zahidu utawi wong kang ninggal kadunyan iku man wong ya taharazu kang reksa sapa man anu syubhati saking pira-pira syubhat wal mukrati lan pira-pira makruh fit tijarati ing dalam dagang. Kyai Muhammad pernah ditanya diminta nggih disuwun diminta untuk mengarang kitab atau buku tentang zuhud. Kemudian dia jawab bahwa saya sudah mengarang kitab tentang perdagangan. Nah ini apa hubungannya dagang dengan zuhud? Nah kemudian dijelaskan oleh Syekh bahwa
Orang yang zuhud itu akan menjaga diri dari melakukan hal-hal yang subhat, samar, tidak jelas dan makruh dalam perdagangan. Jadi dalam kitab perdagangan itu juga mengandung zuhud atau menjaga diri dari sesuatu yang subhat dan makruh, sesuatu yang dibenci. Jadi dalam banyak hal ya, ilmu tingkah zuhud itu bisa salah loh ya. Zuhud bisa dilaksanakan dalam berbagai keadaan, tidak hanya zuhud, kemudian ada ilmu sabar, ilmu syukur, balikannya ilmu ikhlas, ilmu untuk tidak sombong dan sebagainya. Itu juga berada di semua kegiatan atau aktivitas kita sehari-hari. Kesimpulannya adalah bahwa kita diwajibkan mencari ilmu, tidak semuanya ilmu, tapi ilmu yang akan kita laksanakan dan ilmu hati. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.